Hai, saya Sigma Story. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga Anda selalu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Video hari ini membahas tentang kasus Yuka Takaoka. Penasaran? Ikuti saya dalam cerita misterius ini. Kasus Yuka Takaoka Yandere sejati. Bayangkan sejenak seorang gadis muda yang lembut, menyenangkan, dan manis. Seorang gadis yang memikat hati dan siap melakukan apapun untukmu. Seorang gadis penuh kasih sayang, tetapi dengan sisi gelap yang berbahaya dan menakutkan. Di Jepang, tipe orang seperti ini dikenal sebagai yandere, karakter yang sering muncul dalam anime Jepang sebagai makhluk dengan sisi agresif yang dapat melewati batas etika karena cinta. Seseorang yang dapat meninggalkan sifat lemah lembut dan penuh cinta mereka dan berubah menjadi monster kejam yang mampu membunuh. Yandere adalah gabungan dari dua kata Jepang, yandere, yang berarti gila, dan dere yang berarti jatuh cinta. Namun, kenyataan seringkali mengalahkan fiksi. Pada tahun 2019, terjadi sebuah kejahatan di Jepang yang menarik minat seluruh negara tersebut, sebuah kasus yang didefinisikan sebagai kisah protagonis oleh seorang yandere sejati. Tapi mari kita mulai dari awal. Yuka Takaoka lahir pada 28 Januari 1998 di kota Tokyo. Tidak ada banyak informasi yang kami ketahui tentang masa kecil dan masa muda Yuka, kecuali kejadian dramatis yang dia protagonis pada bulan Mei 2019. Yuka sangat menyukai dunia cosplay dan anime, tertarik pada karakter-karakter yang kelak akan dia perankan dan dibandingkan dengannya. Yuka adalah anak tunggal, orang tuanya mampu membiayai biaya kuliahnya di universitas tempat dia belajar untuk menjadi perawat. Namun, tidak lama setelah itu, dia meninggalkan sekolahnya untuk beralih ke kegiatan yang lebih menguntungkan. Yuka mencari nafkah sebagai kepala perempuan di sebuah klub anak perempuan di Jalan Shinjuku Ward di lingkungan Kabukicho di Tokyo. Jenis bisnis ini melibatkan sebuah bar di mana selain pertunjukan dan kencan, para pelayan juga bisa dipekerjakan sebagai pelayanan khusus untuk satu pelanggan selama semalam. Pada bulan Oktober 2018, Yuka bertemu dengan seorang pria bernama Phoenix Luna di tempatnya bekerja, yang kebetulan juga bekerja di klub malam lain di lingkungan yang sama yang disebut Fusion. Phoenix lahir di prefektur Tochigi, jauh dari keramaian kota. Namun, setelah menyelesaikan pendidikan dasar, dia harus menghadapi perpecahan keluarganya dan kehilangan kontak sepenuhnya. Setelah lulus dari sekolah menengah, dia meninggalkan segala harapan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan mencari pekerjaan di bidang konstruksi, meski juga harus meninggalkannya karena alasan pribadi. Sendirian dan tanpa dukungan finansial, Phoenix tidak bisa membayar sewa apartemen kecil yang dia sewa dan segera menjadi tunawisma. Jadi, dia tidak punya pilihan selain pindah ke Tokyo, di mana peluang untuk mencari pekerjaan lebih menjanjikan. Dia menerima tawaran untuk menjadi tuan rumah di klub Fusion, tinggal di kamar tidur yang tidak nyaman yang disediakan oleh bos-bosnya. Tujuan utama tuan rumah pria adalah menjaga percakapan yang menyenangkan dengan semua pelanggan dan memberikan pelayanan khusus kepada tamu perempuan yang memesan mereka. Mulai bulan April, Yuka mulai sering mengunjungi Phoenix. Mereka telah mulai berkencan dalam hubungan yang tampak normal. Kedua anak muda ini seperti mencapai kesepakatan tertentu di mana Yuka menyewakan layanan Phoenix dan dia mendapatkan manfaat dengan naik pangkat di klub. Setiap klub memiliki daftar tuan rumah yang menonjol dan kehadiran Yuka tanpa ragu telah mempromosikan Phoenix agar mencapai peringkat teratas. Berjumpa antara keduanya semakin sering. Yuka mengajaknya minum kopi atau menonton film setiap hari. Popularitas Phoenix Luna tumbuh dengan pesat dan tak lama kemudian ia berhasil mencapai posisi ketiga sebagai tuan rumah di klub Fusion. Tamu dapat menyewa tuan rumah untuk jangka waktu yang lama, sehingga Yuka bahkan memesan jasa pacarnya selama sebulan penuh. Hal ini memudahkan Phoenix Luna untuk menghasilkan penjualan lebih banyak dan berhasil menduduki posisi teratas dalam peringkat pada awal bulan Mei. Mereka terlihat sangat jatuh cinta, sehingga mereka memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan tinggal bersama. Pada tanggal 20 Mei, mereka menyewa sebuah rumah di sebuah apartemen di wilayah timur kawasan Kabukicho. Rumah tersebut dulunya milik istri seorang magnate yang meninggal dalam keadaan misterius pada tahun sebelumnya. Sehingga di balik dindingnya tersembunyi masa lalu yang kelam yang tampaknya mengumumkan masa depan cinta atau kematian. Apartemen-apartemen itu dihuni oleh tuan rumah klub, pramugari, pelayan, dan pekerja seks independen.
Jalanan gelap di sekitarnya menjadi panggung pertengkaran setiap malam, dan banyak orang yang bahkan mengakhiri hidup mereka setiap hari. Kabukicho tidaklah menjadi lingkungan yang nyaman. Tetapi bagi Phoenix dan Yuka, itu cukup untuk memulai kehidupan baru bersama. Namun, ancaman terbesar bagi pasangan itu bukanlah bahaya di kawasan Red Light District itu. Pekerjaan Phoenix membuatnya harus melayani dan mengenal wanita-wanita lain, yang membuat Yuka cemburu tanpa batas yang tak terduga. Hanya 3 hari setelah mereka tinggal bersama, bencana terjadi pada 23 Mei 2019. Phoenix harus bekerja di klub dan masuk pukul 6 pagi saat pramugari selesai bekerja. Dia dan Yuka telah sepakat untuk membersihkan rumah ketika Phoenix pulang pada siang hari, tetapi rencana itu berubah total. Hari kerja Phoenix berjalan lebih lama dari biasanya, dan dia tiba di rumah 3 jam lebih lambat. Ketika Phoenix muncul di apartemen, dia terlalu lelah dan memutuskan untuk mandi dan tidur di tempat tidur hanya mengenakan pakaian dalamnya. Selama keterlambatan Phoenix, kecurigaan mendominasi pikiran Yuka yang tak terkendali dan dia akhirnya mengambil ponsel yang telah ditinggalkan Phoenix di rumah. Yuka membuka kunci ponsel dan mulai memeriksa foto-foto yang ada di dalamnya dan menemukan beberapa gambar di mana Phoenix bersikap mesra dengan wanita lain. Rasa marah dan balas dendam menguasai pikiran Yuka, tetapi saat pacarnya pulang, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Yuka hanya bisa memikirkan cara untuk membunuh Phoenix dengan tangannya sendiri, jadi dia menunggu sampai dia tertidur untuk mengambil tindakan. Ketika Phoenix terlelap di tempat tidur, Yuka masuk ke dapur dan mengambil pisau yang paling tajam yang bisa ditemukan, lalu mendekati pacarnya dan menusukkan pisau itu ke perutnya. Pada saat itu, Phoenix terbangun dengan terkejut dan merasakan sensasi aneh melintasi perutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Yuka memegang pisau yang terjepit di perutnya sambil tersenyum dan berkata, "Apakah kamu suka?" Sementara darah panas mengalir di atas spray, Phoenix begitu kebingungan sehingga tidak merasakan sakit apapun. Rasa takut mendorongnya untuk dengan keras menjauhkan Yuka dan berlari ke lorong apartemen. Yuka mengejarnya hingga mencapai pintu apartemen di mana dia menghadangnya. Setelah perjuangan, Phoenix berhasil melepaskan diri dari penganiayaan dan naik ke lift. Namun, dia telah kehilangan terlalu banyak darah dan akhirnya pingsan di lobi gedung. Yuka mendekat ketika Phoenix sudah tidak sadarkan diri, dan dengan jarak dekat, dia yakin Phoenix telah mati. Namun, adegan mengerikan tersebut tidak berakhir di situ saja. Tanpa disadari oleh tetangga dan orang-orang yang berjalan-jalan di sekitar, mereka mulai berkumpul di pintu gedung menyaksikan situasi tersebut. Yuka tidak memanggil layanan darurat, tetapi salah satu orang yang menyaksikan adegan yang mengejutkan tersebut memberitahukan otoritas tentang kejadian itu sekitar pukul 4 sore. Akibatnya, polisi datang ke tempat kejadian. Petugas yang datang menemukan Yuka duduk di lantai di samping tubuh Phoenix yang setengah telanjang. Kakinya dan tangannya sepenuhnya tertutup oleh darah, tetapi dia tetap tidak tergoyahkan sambil menggunakan ponselnya sambil merokok. Salah satu polisi mendekat dengan hati-hati, tetapi dia tampak mengabaikannya seperti tidak ada orang di ruang tunggu itu. Pada saat itu, seseorang mengabadikan adegan itu dengan gambar yang kemudian membuat kasus ini menjadi berita dengan dampak besar di media. Phoenix Luna segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis dan harus segera dioperasi. Sementara itu, Yuka ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, di mana dia akhirnya mengaku bahwa dia telah menusuk pacarnya karena cemburu. Di kepolisian, dia mengaku bahwa niatnya tidak lain adalah membunuhnya dan kemudian mengakhiri hidupnya setelah menemukan foto-foto yang menyakitkan di ponselnya, karena dia sangat mencintainya. Setelah membunuhnya, saya tidak bisa mengontrol diri dan juga ingin mati. Namun, pikiran Yuka tidak berhenti di situ saja, dan setelah itu, petugas menemukan motivasi yang lebih gelap. Dia merasa sedih dan ingin membunuhnya. Saya terus memikirkan betapa saya ingin melakukannya. Saya berpikir bahwa dengan membunuhnya, saya bisa bersama dengannya. Saya berpikir kata-kata seperti saya mencintaimu dan saya ingin hidup bersamamu akan menjadi kenyataan jika kita mati bersama. Petugas juga mendapatkan akses ke apartemen di mana mereka menemukan jejak darah yang mengarah ke kamar di mana Phoenix tidur saat Yuka menyerangnya dengan pisau. Para penyelidik kemudian mengambil kembali pisau tersebut sebagai barang bukti dan melanjutkan interogasi terhadap Yuka untuk mencari lebih banyak detail guna menentukan apakah ini direncanakan atau hanya serangan tiba-tiba.
Yuka mengakui bahwa dia tidak memikirkan konsekuensi dari mengakhiri hidup Phoenix, selain hanya berharap memiliki masa depan bersama dalam kehidupan lain. Dan dia yakin setelah Phoenix terbangun ia akan menyukai tusukan penuh kecemburuan tersebut. Tragedi dramatis yang tak terhindarkan dari berita harian ini menjadi sensasi di media. Saat foto dramatis diambil oleh seseorang di pintu gerbang apartemennya menyebar di media sosial. Yuka terlihat duduk di samping tubuh pacarnya yang terluka dan berlumuran darah sambil merokok dan menggunakan ponselnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sementara reporter mencoba untuk berkomunikasi dengannya, foto itu dengan cepat menyebar dan pengguna internet dengan cepat menemukan identitasnya sebagai pelaku kejahatan Daryl Yandere. Kejadian tersebut menarik perhatian karena kecocokannya dengan karakter Yandere dalam dunia anime, yaitu seorang gadis yang menggunakan kekerasan untuk mencari cinta. Penampilan menakutkan itu kontras dengan sikap lembut dan manis yang pernah ditunjukkannya. Selanjutnya, foto-foto Yuka di dalam mobil polisi dengan tangan terikat mulai beredar. Wajahnya yang muda dengan sedikit kejahatan di balik kacamata berdarah itu menjadi lambang pada saat itu. Sebaliknya, cerita ini semakin menarik perhatian orang-orang yang tertarik pada kisah gadis ini. Rasa ingin tahu semakin berkembang dengan pernyataan provokatif dari polisi, seperti saya tidak ingin pergi kemana-mana, jadi saya duduk di tangga luar. Saya tidak memanggil layanan darurat karena saya berniat untuk mati setelah melihatnya mati tertikam. Pengguna internet juga dengan cepat menemukan akun Instagramnya. Menemukan foto-foto lama di mana Yuka berpakaian seperti karakter anime, yang memicu berbagai reaksi di internet. Beberapa memuji kecantikannya sambil meragukan apakah dia benar-benar menjadi tersangka pembunuhan. Sementara itu, Phoenix berjuang antara hidup dan mati di unit perawatan intensif. Polisi datang untuk mengeluarkan beberapa pengumuman bahwa dokter memperkirakan kemungkinan bertahannya sebesar 20%. Namun setelah 5 hari dalam keadaan koma, Phoenix mendapatkan kesadaran kembali. Dalam sebuah wawancara setelahnya, Phoenix menceritakan pengalamannya di rumah sakit selama pemulihannya. Awalnya ia tidak bisa berbicara karena tidak memiliki suara dan terbaring di tempat tidur, sehingga ia tidak dapat berjalan jauh. Ia juga tidak bisa makan setelah kejadian itu dan mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Ketika ia teringat bahwa ia ditikam, ia mulai memikirkan apa yang akan dilakukannya di masa depan. Ia tidak bisa tidur karena kecemasan dan ketakutan. Phoenix tidak hanya mendapatkan bantuan psikologis, tetapi juga dapat bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang tidak ia lihat sejak keluarganya berpisah. Pertemuan ini terjadi ketika polisi mencoba mencari anggota keluarga untuk memberitahu mereka tentang situasinya. Pada 1 Juli 2019, Phoenix Luna sepenuhnya pulih dari serangan dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun, ia mengejutkan keluarga, teman, dan mantan pelanggan dengan posting kontroversial di Twitter yang berbunyi, "Maaf, aku masih hidup dan kembali, aku ditikam di hati sehingga tidak bisa minum." Pada tanggal 5 Desember tahun yang sama, Pengadilan Distrik Tokyo mengadili Yuka Takaoka atas tuduhan percobaan pembunuhan. Hakim dalam kasus ini memulai proses dengan menggambarkan Yuka sebagai seorang wanita egois yang didominasi oleh niat yang jelas dan tulus untuk membunuh ketika ia menusuk Phoenix di tempat tidur pada tanggal 23 Mei. Selama persidangan, Yuka mengakui tanggung jawabnya yang memberikan sedikit pilihan bagi wanita muda itu. Sebuah memo yang ditulis oleh Yuka di ponselnya juga disajikan dalam sidang yang berbunyi, "Aku ingin menjadi pahlawan tragedi. Bagaimana mungkin melihat wanita lain selain diriku? Aku tahu bahwa membunuhnya adalah yang terbaik. Jika aku membunuhnya, ia akan abadi dan tidak ada lagi rasa sakit. Aku tidak membutuhkan apa-apa kecuali dirimu." Oleh karena itu, jaksa menuntut hukuman penjara 5 tahun bagi terdakwa. Namun sebelum persidangan, pengacara Yuka telah mencapai kesepakatan secara damai untuk mengganti rugi Phoenix dengan 5 juta yen dalam upaya menghindari hukuman penjara. Namun, hakim menyatakan ketidaksetujuannya dengan mengatakan bahwa sulit untuk membenarkan hukuman penjara yang ditangguhkan. Saat hakim membacakan putusan, Yuka tetap duduk dengan penuh perhatian mendengarkan bahwa dia dihukum 3 tahun dan 6 bulan penjara, sehingga waktu yang harus dihabiskannya di penjara tidak dapat dihindari. Setelah itu, dia mulai gemetar dan menangis selama persidangan. Phoenix menyatakan bahwa dia tidak menyimpan dendam kepada Yuka. Mengklaim bahwa setelah menghabiskan waktu di penjara karena kejahatannya, individu seharusnya dapat menjalani kehidupan yang normal.
Dia membeberkan serangannya dan memuji Yuka, percaya bahwa ada alasan mengapa dia menusukku. Juga berkat dia, aku mencapai penjualan dalam waktu kurang dari setahun sejak aku menjadi tuan rumah. Intervensi kontroversial ini segera setelah Phoenix kembali ke pekerjaannya sebelumnya, mengacaukan opini publik dan menghasilkan banyak wawancara dengan media. Pers menggambarkan bagaimana beberapa orang menganggapnya sebagai orang yang kuat secara mental karena kembali ke dunia tuan rumah. Meskipun kemudian dia menyatakan bahwa ini hanya untuk sementara waktu dan dia ingin meninggalkannya, dia tidak punya tempat lain untuk pergi selain di sini. Dibesarkan di sebuah institusi tanpa kontak dengan 7 saudara laki-laki dan perempuan saya, aku merasa keluargaku terdiri dari para tuan rumah di klub yang lebih tua. Semua pelanggan mengetahui insiden tersebut dan alih-alih bersembunyi, aku ingin menyingkap semuanya dan melanjutkan hidup sebagai tuan rumah. Dalam wawancara lain, Phoenix merasa terpaksa untuk berbicara dengan pers untuk membantah beberapa rumor yang beredar di media sosial. Seperti bahwa Phoenix memulai hubungan dengan Yuka karena dia mudah terangsang. Dia mengatakan bahwa komentar-komentar ini tidak berdasar dan hanya mengatakan bahwa dia memiliki kesan bahwa Yuka adalah gadis baik. Selain itu, ketika dia dikritik karena mengaku menyukai Yuka setelah dia menusukku, dia menjelaskan bahwa dia berpikir dia akan mati jika dia menusuk saya lagi dan dia ingin memanggil ambulans. Dia tahu bahwa dia menyukainya, jadi dia berpikir dia akan berhenti. Hari ini, Yuka masih berada di penjara meskipun dia akan segera menyelesaikan masa hukumannya tahun ini dan akhirnya mendapatkan kebebasannya. Inilah akhir ceritanya, terima kasih sudah menonton.